بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله النبي بعده. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم جميعا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحمد لله والشكر لله على نعمه سبحانه وتعالى التي أنعمها علينا إياها، نجتمع ونلتقي في هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di tempat ini untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, Mukhtarat kaidah-kaidah bahasa Arab. Ikhwan fiddin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di tempat ini dan yang juga ikut belajar bersama kami via online lewat Penspek Gunung Sari Mengaji. Alhamdulillah, pada pembahasan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita masih terkait tentang apa? Isim mushtaq. Dan kita akan membahas bagian yang keenam dari isim mushtaq dalam kitab ini, yaitu pada halaman 30. Yang bagian yang keenam membahas tentang ismuz zaman atau isim zaman. Ketika kita mengatakan zaman, maka yang terbayang dari benak kita adalah yang berkaitan tentang apa? Tentang waktu pastinya. Zaman berkaitan tentang waktu. Maka ketika antum mengatakan ismuz zaman, maka isim ini ada kaitan tentang waktu, ada. Namun apa yang dimaksudkan dengan isim zaman? Kita perhatikan di situ. Isim zaman atau ismuz zaman adalah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan. Ada perbedaan antara fi'il dengan isim zaman apa tidak? Adapun fi'il apa? Fi'il madhi misalnya adalah apa? Waktu yang telah lampau yang berkaitan tentang kejadian. Dan isim yang menunjukkan waktu pekerjaan, isim, sekali lagi ini bukan fi'il. Kita sekarang membahas tentang isim. Maka isim yang menunjukkan waktu pekerjaan dinamakan dengan isim zaman. Kemudian dari isim zaman ini, apa yang bisa kita tangkap dari isim zaman? Isim zaman dia mengikuti dua wazan. Ada dua wazan dari isim zaman, dan begitu juga dengan isim setelahnya. Namun sebelum kita membahas isim makan, karena memang ini ada keterkaitan antara ismul zaman dengan ismul makan. Isim zaman dan isim tempat. Namun pertama kali adalah kita bahas isim zaman. Isim zaman memiliki dua wazan. Yang pertama adalah maf'alun dengan maf'ilun. Maf'alun dengan maf'ilun. Baik. Yang kita perhatikan terlebih dahulu cara menyusun isim zaman ini. Isim zaman, cara menyusunnya adalah yang pertama, jika fi'ilnya 3 huruf maka ikut wazan maf'alun. Baik, maka dia ikut wazan maf'alun. Nah, kita ambil contoh. Kita perhatikan ke papan tulis. Nah.
bahas pertama adalah isim isim zaman. Isim zaman adalah isim yang berkaitan tentang waktu pekerjaan. Dan isim zaman memiliki dua wazan. Yang pertama wazan dari isim zaman adalah maf'alun. Namun sebelum kita membahas tentang maf'alun ini, perlu sekali kita perhatikan isim zaman yang ikut wazan maf'alun ini, dia fi'ilnya berapa huruf? 3 huruf. Baik. 3 huruf. Baik. Maf'alun. Ada berapa huruf? 3 huruf. Ini adalah mengikuti isim fi'il yang 3 huruf. Dia ikut fi'il yang 3 huruf. Apa contoh dari maf'alun? Nah, contoh ketika misal antum mengatakan contoh pada isim zaman di situ apa? Mau'idun. Perhatikan kata mau'idun. Mau'idun ini isim apa? Isim zaman. Namun apakah dia ikut maf'alun? Tidak. Dan yang ikut maf'alun, nah, apa? Apa di situ? Nah, apa di situ? Kif. Roma. Marma. Baik. Atau yang lain apa misalnya? Selain dari marma, yang ia terbentuk dari fi'il yang 3 huruf. Misal apa? Fataha dari kata Fataha. Fataha berapa huruf? 3. Wait, ismanya salah. Rasa. Baik. Fataha yang 3 huruf ini bisa menjadi isim zaman atau tidak? Bisa. Bisa menjadi isim zaman. Dengan bagaimana? Dengan kita ikutkan kepada wazan maf'alun. Oleh karenanya fataha ikut wazan maf'alun menjadi maf'alun. Mafhumun? Daraba madrabun. Nah. Madrabun. Daraba Selanjutnya selain dari daraba apa misalnya? Nasara. Sudah dengan isim zaman dari wazan maf'alun ini. Kita perhatikan kaidah dari isim zaman yang ia ikut maf'alun. Apa di sini? Jika fi'ilnya mu'tal akhir, contoh roma marma. Wazan maf'alun ini ternyata di sini berlaku yang pertama adalah ketika fi'ilnya mu'tal akhir. Apa makna fi'il mu'tal akhir? Huruf illatnya di akhir. Terdapat huruf illat pada akhir fi'il. Ketika antum mengatakan marma, ada illat di situ? Ada illat berupa? Ya. Alif apa? Alif maksurah. Kemudian yang kedua, dan jika fi'il mudhari'nya di dhamma atau di fathah. Ain fi'ilnya. Baik. Ini yang kedua, ini perlu diperhatikan sekali. Kadang kita salah membentuk apa? Isim zaman. Yang ketiga, dari isim zaman, yang kedua, dari isim zaman tersebut, fokusnya adalah pada kata apabila apa di situ bagian B? Fi'il mudhari' di atau di fathah
di dhammah atau di fathah. Apanya? Ain fi'il. Ketika misal antum mengatakan fa'ala yaf'u fa'ala yaf'ah, apa lagi? Apa kaidahnya? Fi'il mudhari'nya di dhammah atau di fathah, maka dia di sini ikut wazan maf'alun atau maf'ilun? Maf'alun. Mafhumun? Baik. Misal antum mendapatkan fa'ila yaf'alu. Baik. Contoh kita misal mengatakan fataha yaftahu ain fi'il dari wazan, dari mauzun. Yaftahu ini adalah apa? Fathah. Dan fathah ini berposisi pada apa? Ain fi'il. Baik. Dikarenakan ain fi'ilnya di situ fathah pada fi'il mudhari', maka bisa dipastikan fathah yaftahu ini akan ikut wazan isim zaman berupa maf'alun. Nasara yansuru. Ain fi'il pada fi'il mudhari' dari kata nasara yansuru adalah apa? Dhammah, yaitu pada kata Assalamualaikum warahmatullahi yansuru. Nah, huruf sad yang di dhammah. Oleh karenanya nasara yansuru bisa dipastikan dia ikut wazan maf'alun. Maka ketika antum menginginkan isim zaman dari nasara yansuru, maka kita katakan apa, Saleh? Nah, isim zamannya adalah mansarun. Kenapa ikut wazan maf'alun? Karena ingat kaidah yang tadi. Kaidahnya di sini dua. Yang pertama, ain fi'ilnya fathah. Yang kedua, ain fi'ilnya dhammah. Apabila kedua ini, maka dia ikut wazan. Nah, buat kedua ini ikut wazan maf'alun. Mafhumun? Dimanapun antum dapatkan kata bayak tubuh, wazannya isim zamannya apa Haji? Kata bayak tubuh isim zamannya maktabun jalasa yajlisu. Nah, ini belum kita bahas. Baik, qa'ada yaq'adu. Pian, isim zamannya qa'adu maq'adun. Apa makna dari isim zaman ini? Maq'adun menjelaskan tentang tempat, sehingga ketika antum mengatakan maq'adun, apa artinya? Menjelaskan tentang waktu. Ismu zaman ini menjelaskan tentang waktu, maka ketika kita mengatakan maq'adun, maknanya apa? Waktu duduk. Misalnya antum mengatakan matal maq'ad, kapan waktu duduk? Ini yang pertama. Kapan waktu? Maktab, waktu belajar. Menulis. Waktu menulis. Karena kata waktu artinya apa? Menulis. Maka ketika dia ikut wazan maf'alun, yang diinginkan di situ adalah menjelaskan tentang waktu atau zaman, maka dia mengandung makna apa? Waktu. Nah, waktu. Nah, misalnya kata waktu dulu, maka menjadi waktu Kok ada maka menjadi waktu duduk. Sajada yasjudu isim zamannya. Sajada yasjudu.
masjidun. Masjidun apa masjidun? Masjid jadun. Nah, Masjidun. mas? Masjidun. Ismun? Ismun mana? Ismun? Ismun makan, ismun zaman? Ismun zaman. Tuna. Kemudian selain dari kata-kata tersebut masih banyak lagi kata-kata yang bisa kita bentuk dengan mengikutkan wazan maf'alun ini apabila yang diinginkan adalah isim zaman. Paham toh? Baik, ini yang pertama. Nah, ingat sekali lagi maf'alun ini dibentuk dari fi'il yang 3 huruf. Bagaimana dengan fi'il yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf boleh? Enggak boleh. Boleh? Boleh. Ini yang pertama yang kita bahas. Boleh? Takib. Nah, yakin apa enggak? Boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Kita masih membahas yang pertama. Baik, fokus. Kita fokus. Nah, bismillah. Kemudian kita perhatikan bagian yang kedua. Wazan maf'ilun. Maka ini kita masih membahas tentang isim zaman dari fi'il yang tiga huruf. Belum kita bahas tentang isim zaman dari fi'il yang 4, 5, dan 6 huruf. Dan itu sangat gampang. Maka oleh karenanya ketika maf'alun ini dibentuk dari fi'il yang berapa huruf? 4 huruf? 3 huruf. Jangan salah. Yang kedua apa? Apa perbedaannya? Ain fi'il di sini kasrah. Tadi ain fi'il fathah. Maf'ilun. Baik. Nah, maf'ilun. Sekali lagi dia. Kapan maf'ilun ini? Ketika fi'ilnya 3 huruf. Adapun 4 huruf boleh? Tidak boleh. Contoh apa di situ? Nah, jalasa fi'il mudhari'nya yajlisu. Nah, jalasa yajlisu. Baik. Di kasrah atau di tanwin? Di kasrah atau di tanwin? Nah, kasrah. Baik, fokus. Tidak ada di tanwin di sini. Karena fi'il tidak mungkin di tanwin. Baik. Yajlisu. Ketika kita mengatakan jalasa yajlisu, maka antum ingin bentuk dari kata jalasa yajlisu ini isim zaman. Maka isim zaman jalasa yajlisu adalah apa? Majlis. Sahih? Majlis. Baik, sahih. Alhamdulillah. Baik. Majalasa yajlisu majlisun. Alhamdulillah. Ini adalah isim zaman. Maka ketika kita mengatakan majlis, dia berkaitan tentang tempat atau waktu? Dua-duanya boleh. Nah, majlisun. Kemudian satu lagi misalnya daraba yadribun menjadi mau dribun. Apalagi contoh di situ? Hamala yahmilu. Yahmilu. Maka menjadi apa tadi? Hamala yahmilu isim zamannya adalah mahmilun. Kenapa harus mahmilun? Isim zamannya karena dia ikut wazan maf'ilun. Ikut wazan maf'ilun. Paham tak? Nah. Dan lantas ketika misalnya itu mengatakan mahmilun. Misalnya di sini dibaca apa ini tadi? Dibaca dibaca mahmilun. Maka mahmilun mengandung makna apa? Waktu apa? Waktu kejadian. Hamala yahmilu artinya apa?
Membawa. Lantas mahmilun. Apa contoh di dalam buku di situ? Apa contohnya? Di antara contohnya adalah misal ketika antum mengatakan yakni wa'ada. Ini sering. Wa'ada. Fi'il mudhari'nya ya'idu. Ain fi'il berharokat kasrah. Maka wa'ada ya'idu ikut wazan maf'ilun. Masya Allah. Maka isim zamannya menjadi apa Pak Edi? Jadi mau'idu. Mau'idu. Apa mana wa'ada ya'idu? Berjanji. Sepakat. Lantas mau'idun artinya apa? Waktu yang telah dijanjikan atau yang telah disepakati. Karena kesepakatan itu pasti ada ketika sudah ada janjian terlebih dahulu. Oleh karenanya mau'idun ketika ia menjelaskan tentang ismu zaman diambil dari kata wa'ada ya'idu ini, maka bermakna apa Saleh? Wa'ada ya'idu isim zamannya adalah mau'idun. Baik. Waratha yarithu isim zamannya maurithu. Wathaba yathibu isim zamannya mauthibun. Masya Allah. Nah, daraba yadribu mumtaz. Faham al-an ismu zaman? Baik. Kemudian yang selanjutnya kita perhatikan bagian yang B dari isim zaman ini. Telah kita bahas tentang bagian yang A dari isim zaman ini, yaitu apabila isim zamannya 3 huruf maka dia ikut wazan maf'alun atau maf'ilun. Maf'alun kapan ia ikut wazan maf'alun? Apabila fi'il mudhari'nya berharokat fathah atau dhammah pada ain fi'il mudhari'. Kemudian kapan ikut wazan maf'ilun? Apabila ain pada fi'il mudhari' berupa kasrah. Oleh karenanya ketika ia berupa kasrah maka dia ikut wazan maf'ilun untuk isim zamannya. Dan yang kedua, jika fi'ilnya huruf awalnya huruf illat. Apabila ada huruf illat di huruf awal fi'il tersebut maka dia juga ikut wazan maf'ilun. Di antara huruf illatnya adalah berupa waw. Wathaba yathibu. Warathaya yarithu maka menjadi maurithun. Wa'ada ya'idu menjadi mau'idun. Nah, kelas wajilah yajilu menjadi maujilu. Nah, wala jayaliju mana wala jayaliju dimakan oleh abi. Mana wala jayaliju maulij. Mana maulij waktu dimakan oleh makna. Wala dayalidu. Nah, wala dayalidu menjadi maulid. Apa mana maulid? Waktu kelahiran. Kelas. Nah, atau kita sering mengistilahkan dengan apa waktu kelahiran ini? Nah, maulid waktu kelahiran. Baik. Yang selanjutnya B, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf maka susunannya seperti isim maf'ulnya. Ini sederhana. Nah, ini paling gampang. Yang bagian B ini tidak susah karena dia tidak seperti yang 3 huruf. Yang 3 huruf ikut wazan apa saja? Syabab, maaf. Dan yang kedua apa lagi? Masya Allah. Hafal semua wazannya ini? Alhamdulillah. Yang pertama yang 3 huruf isim zaman ikut wazan maf. Yang kedua ikut wazan maf. Dan ini berlaku untuk yang
huruf. Apabila lebih dari 3 huruf, 4, 5 atau 6 huruf, maka apa? Nah, 4 sampai 5, 6, maka apa susunannya? Susunan isim maf'ul. Baik. Sudah. Istasqa isim maf'ulnya apa? Mustasqa. Istaghfara. Istaghfara. Yastaghfiru. Baik. Istaghfara kita dapatkan misalnya dalam ilmu saraf, tasrif. Coba antum main-main ke ilmu saraf di dalam kitab ini. Antum main-main ke ilmu saraf dalam kitab ini. Antum kunjungi sedikit saja. Sedikit. Nah, dari yang 6 huruf. Antum temukan di situ. Isim maf'ul apa? Isim maf'ul dari fi'il yang 6 huruf. Contohnya, misal dari kata istaghfara yang ikut wazan istaf'ala. Antum cari. Ilmu saraf. Nah, istaghfara isim maf'ulnya adalah ikut wazan mustaf'al. Baik. Oleh karenanya, karena ia dibentuk dari susunan isim maf'ul, maka istaghfara di sini ikut wazan apa isim maf'ul? Nah, pada ketika isim maf'ulnya adalah mustaf'alun, sehingga istaghfara kita ikutkan mustaf'alun, maka menjadi Mustaghfar. Nah, apa misalnya yang lain? Akrama yukrimu menjadi akrama menjadi apa? Isim maf'ulnya mukram. Baik. Karrama menjadi mukarramun. Nah, mukarramun ini adalah bisa bermakna maf'ul dan bisa bermakna zaman maupun. Nah, kita bahas tentang makan. Baik, siapa yang suka makan? Baik. Ada yang suka makan? Nah, Masya Allah. Saleh, antum suka? Baik. Namun makan yang kita maksud di sini bukan makan dalam bahasa kita. Bukan makan bahasa Indonesia. Makan yang kita maksudkan adalah isim makan. Apa makna ismul makan dalam bahasa Arab? Isim yang berkaitan tentang tempat. Kita perhatikan bagian yang ketujuh dalam halaman 30. Isim makan atau ismul makan adalah isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Misalnya antum mengatakan ajlisu 'alal maq'ad. Al-maq'ad. Baik. Kemudian yang kedua apa? Isim makan. Masya Allah. Baik, ismul makan. Nah, apa makna ismul makan? Apa maknanya di situ, Raden? Isim yang berkaitan tentang apa? Tempat. Baik. Jadi nggak perlu antum sebut namanya makan. Hadza makan kata. Cukup dengan mengikutkan wazan tertentu sehingga dia bermakna tempat. Mafhumun? Baik. Isim makan, isim yang berkaitan tentang tempat. Ini sederhananya, bahasa sederhananya. Ketika antum ditanya, apa itu isim makan? Isim yang berkaitan tentang tempat. Sudah selesai. Dan isim makan ini sekali lagi ia tersusun sebagaimana susunan yang ada pada isim zaman. Sama. Makan zaman. Makan zaman ini sama. Apanya? Wazannya. Ketika 3 huruf maupun 4, 5 dan seterusnya.
Baik. Kita perhatikan. Yang pertama tiga huruf. Apabila fiilnya tiga huruf, apa yang harus dilakukan? Yaitu mengikutkan salah satu dari wazan. Yang pertama apa wazannya Pak Haji? Maf'alun. Kapan maf'alun ini berlaku? Apabila ain fiil pada fiil mudhari' tersebut. Yang pertama, apa di situ dhammah. Nah, kita perhatikan sini, Anda tulis ain. Mafhum? Nah, bisa dipahami maksudnya di sini ainnya berharokat apa? Dhammah. Baik. Atau di sini ainnya berharokat ain apa yang dimaksud? Fi'il mudhari'. Baik. Maka dia ikut wazan maf'alun. Contoh sederhana. Ketika antum misal mengatakan ajlisu alal ma'alal maq'ad. Ini bukan. Nah, ini apa bahasa Arab biasa. Tidak dibaca dengan ilmu tajwid. Ini tidak dibaca dengan qalqalah misal maq'ad. Nah, ini bahasa Arab biasa. Karena dibaca dengan ilmu tajwid adalah khusus Al-Qur'an. Nah, jangan terlalu fasih. Jangan dibaca dengan ilmu tajwid atau idghamnya nanti dan ikhfa yang lainnya. Diketawain nanti sama orang. Nah, beda. Nah, ini beda. Antum bilang misal al-maq'ad. Nah, ya. Cukup biasa saja di sini. Nah, karena ini bahasa Arab karena yang dibaca dengan ilmu tajwid khusus Al-Qur'an. Nah, baik. Ajlisu 'alal maq'ad. Ajlisu 'alal maq'ad. Baik. Maq'adi. Mumtaz. Alhamdulillah. Ini yang Anda tunggu. Anda sengaja tulis dhammah. Ternyata ada yang memahami kaidahnya. Apa kaidahnya? Kenapa belum katakan maq'adi? Nah, harfu jan dan dia di sini majrur dengan apa? Dikarenakan adanya huruf jar yaitu ala. Wa alamatu jarrihi mumtaz. Ada hu. Mumtaz, masya Allah. Ada yang jeli juga ternyata. Allah yarifikum. Kita perhatikan al-maq'ad. Al-maq'ad ini apa? Makan. Ismul makan. Ismul makan. Dia adalah isim makan. Ketika antum mengatakan ajlisu 'alal maq'adi, saya duduk di atas Tempat duduk. kursi atau tempat duduk. Sekali lagi karena berkaitan tentang makan, maka kita artikan dengan tempat. Karena ia berkaitan dengan tempat, maka kita istilahkan al-maq'ad ini dengan apa? Tempat duduk. Walaupun tempat duduk yang kita maksud ini memiliki makna yang lain lagi. Karena ada makna yang lebih khusus dari apa? Makna tempat duduk. Misalnya tempat duduknya berupa kursi kah? Atau apa? Atau yang lainnya kah? Dan seterusnya. Nah, paham tuh? Nah, maka kita ketika mengatakan ajlisu 'alal maq'adi, saya duduk di atas tempat duduk. Nah, sekali lagi kenapa kita artikan dengan al-maq'adi dengan tempat duduk? Karena pembahasan kita ini terkait dengan ismul makan, tempat. Paham tuh? Baik. Dan ini berlaku kapan al-maq'adi ini? Al-maq'adi ini kira-kira ikut wazan apa? Maf'alun maf'ulun. Maf'alun. Kenapa antum ikutkan wazan maf'alun? Kenapa? Apa alasannya syaratnya? Karena 3 huruf. Yang kedua, Karena ain fi'il mudhari'. Dhammah atau fathah? Kok ada yaqudu? Dhammah. Paham? Nasara yang suruh isim makannya mumtaz. Nah, apalagi misalnya laiba ya la'abu isim makannya mal'ab. Sering kita dengar. Apa mana mal'ab? Tempat bermain. Apa istilah lain dari tempat bermain dalam bahasa kita? Lapangan bermain. Taman bermain mungkin seperti itu. Sudah
Sudah dengan ini, wazan yang pertama ini maf'alun. Baik, kita lanjut dengan wazan yang kedua. Apa wazan yang kedua, Mujib? Iqra. Ya, maf'ilun. Maaf. Yang kedua, wazannya adalah maf'ilu. Apa di situ? Apa kapan ini berlaku? Yang pertama ketika tiga huruf. Nah, kemudian berharap. Nah, ketika ain fi'il mudhari', perhatikan maksudnya di sini ain. Ketika ain fi'il mudhari'nya kasrah. Contoh. Apa contoh di situ kata? Jelas ya. Yajlisu. Taib. Apa? Isim makan dari jalasa yajlisu? Majlisu. Majlisu. Entah? Jalasa yajlisu isim makannya adalah majlisu. Dan kita sekarang sedang berada di mana? Majlisun. Apa mana majlis? Karena antum di sini, kenapa dinamakan majlis ini? Antum sedang menimba ilmu ini juga dinamakan dengan majlis. Karena antum ketika menimba ilmu pasti duduk. Mungkin antum 2 jam, 3 jam menimba ilmu berdiri saja, mungkin. Mungkin juga antum diperbolehkan untuk tidur, enggak, pasti duduk menimba ilmu. Majlis, oleh karenanya majlis apa? Tempat duduk. Apa bedanya sama makan? Beda. Kalau makan itu khusus yang ada tempat duduknya. Enggak, beda. Dia bersifat apa? Oh, kalau majelis khusus. Khalas. Nah, maq'ad. Majelis ghibah. Nah, majelis ghibah. Barakallah fikum. Kemudian selanjutnya yang kedua atau bagian B dari isim makan ini adalah ketika apa? Lebih dari 3 huruf atau 4, 5 dan 6 huruf, maka kaidahnya sama, yaitu ikut apa? Ikut isim maf'ul. Maka istaghfara isim makannya mustaghfar. Akrama isim makannya apa di sini? Apabila ketika fiilnya maka sesungguhnya seperti isim 3 huruf. Kaidahnya apa? Susunannya seperti isim. Susunan isim maf'ul. Contoh apa? Akrama isim makannya Karama. Mukarram. Maka mukarramun juga apa? Kadang dia bermakna makan dan zaman. Tidak hanya bermakna apa? Maf'ul. Isim maf'ul saja. Faham? Nah, sudah ini dengan makan dan zaman atau makan zaman sudah. Baik. Selanjutnya ikhwan fillah, kita perhatikan bagian yang ke-8, yaitu isim alat. Isim alat atau ismul alah. Afwan, ana duduk sebentar. Nah, isim alat atau ismul alah. Ismul alah. Isim alat adalah isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Isim alat yang menunjukkan apa? Alat atau
pekerjaan. Jadi dengan isim alat ini antum bisa membentuk fiil menjadi bermakna isim alat dengan mengikutkan wazan salah satu dari isim alat di bawah ini. Namun kita perhatikan terlebih dahulu, isim alat definisinya apa tadi? Isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Cara pembuatannya, yang pertama isim alat hanya dibuat dari fiil yang 3 huruf. Ini di garis bawahi. Jadi yang 4, 5, 6 huruf boleh? Tidak boleh. Nah, isim alat sekali lagi hanya dari 3 huruf. Kalau ada orang kreatif buat dari 4 huruf, kita katakan benar apa salah? Salah. Nah, dia adalah dibuat dari fiil yang 3 huruf saja. Kemudian setelah kita buat dari fiil yang 3 huruf, juga perlu diperhatikan fiilnya di sini tidak bolehlah lazim. Karena fiil dari isim alat harus muta'addi. Apa maksudnya? Butuh maf'ul bi atau objek. Kalau antum misalnya mengatakan qama yaqumu, kemudian antum ikutkan wazan mif'al miqwam misalnya. Apa makna miqwam? Oh, alat. Alat apa? Alat untuk berdiri misalnya. Boleh? Tidak boleh. Karena qama yaqumu muta'addi atau lazim? Muta'addi atau lazim? Lazim. Bentuk objek atau tidak? Tidak bentuk objek. Maka boleh dibentuk di situ dengan fiil yang lazim? Tidak boleh. Karena isim alat yang pertama syaratnya harus dibentuk dari fiil yang 3 huruf. Yang kedua adalah harus berupa fiil muta'addi. Jadi fiil lazim nggak boleh. Baik. Yang selanjutnya diikutkan wazan-wazan seperti berikut. Wazan-wazan berikut ini. Yang pertama adalah wazan mif'alun. Mif'alun. Barada. Yabrudu. Isim alatnya adalah mibrad. Apa mana barada yabrudu? Dingin. Maka mibrad apa kira-kira? Alat pendingin. Alat pendingin apa biasanya? AC. Mibrad. Nah, bisa bermakna sedemikian. Atau kita katakan mibrad juga bisa bermakna termos. Termos apa? Yang pakai untuk jualan jualan es itu, termos es. Rombong es juga boleh, bisa bermakna mibrad. Tempat menyimpan alat untuk menyimpan dingin. Mibrad. Misalnya antum biasanya beli dulu sebelum tenarnya, zaman zaman yang kulkas yang seperti sekarang. Kita lihat dulu orang nyimpan jualan freezer ya. Nah, kita lihat dulu orang nyimpan minuman dingin, kemudian dijual, ditaruhkan es batu di situ. Maka alat yang menyimpan dingin tersebut dinamakan juga dengan mibrad. Ini secara umumnya. Namun lebih dikhususkan lagi kulkas dengan istilah thalajah. Oh, karena kayak salju. Nah, thalajah lebih dikhususkan lagi istilahnya. Nah, yang asalnya adalah mibrad secara umum. Entah? Baik. Nah, kemudian najalah menjadi mana najalah? Mana najalah? Man ya'rif mana najalah? Naam. Hakada. Awis. Kalau bahasa sasaknya apa? Mawis. Nah, alat untuk ngawis apa? Alat untuk nyabit dalam bahasa Arab dinamakan dengan minjal. Sabit, arit. Nah, arit. Nah, ketika antum mengatakan, najaltu biminjalin. Aku menyabit dengan menggunakan sabit. Nah, perintah? Baik, kita akan bahas nanti. Tapi
Tapi terlebih dahulu kita bahas kita ketahui contoh-contohnya. Ala. Nah, mana ala? Ala. Nah, ya'ulu. Jadi mi'wal. Apa mana mi'wal? Alat menggarap, atau kita istilahkan dengan cangkul. Mi'wal. Nah, mi'wal. Apa ini? Alat untuk menggarap. Apa biasanya orang pakai menggarap? Bisa berupa traktor kah? Atau apa? Nah, ada pun traktor dia bermakna jarrarah. Nah, alat untuk menggarap dengan lebih khususnya lagi ke traktor diistilahkan dengan istilah apa? Jarrarah. Adapun mi'wal secara umum bisa saja antum menggarap sawah tidak pakai traktor. Orang dulu pakai sapi. Maka ini bisa bermakna mi'wal. Pakai sapi, kerbau, ini alatnya itu semacam tambah kalau bahasa Sasaknya, bahasa Indonesia semacam cangkul itu, maka dia dinamakan juga dengan istilah mi'wal. Karena ala ya'ul ala dari kata ala yang bermakna menggarap. Mi'wal. Sudah. Qassa. Nah, qassa. Mana qassa? Memotong. Menggunting. Nah, menggunting. Qassa menggunting. Ini lebih khusus dengan istilahnya. Maka ketika antum menggunakan alat yang bisa menggunting dinamakan dengan mikos. Kenapa mikos? Karena ikut wazan ini yang pertama. Yang kedua mif'alatun. Yang kedua wazannya adalah mif'alatun. Contoh di situ misalnya kana sayak musuh. Apa makna kana menyapu? Alat untuk menyapu. Sapu dalam bahasa kita, sorry. Dalam bahasa Arabnya apa? Miknasa. Kenapa miknasatun alat untuk menyapu? Karena dia diikutkan wazan mif'alatun. Contoh? Baik. Nah, ketika antum ditanya oleh orang, aina miknasah. Apa maknanya? Di mana? Sapu. Nah, aina miknasah. Atau antum mengatakan aklusu bil miknasah. Apa maknanya? Saya menyapu menggunakan apa Pak Haji? Miknasah apa itu? Sapu. Nah, masih nakirah. Nah, miknasah. Namun istilah miknasah ini sudah dimafhumkan oleh banyak orang. Nah, sapu dengan istilah sapu atau apalah misalnya alat untuk menyapu. Atau mungkin, nah, ada sekarang misalnya orang yang menemukan alat untuk menyapu yang enggak capek lagi atau menggunakan mesin misalnya. Nah, secara umum bermakna miknasah. Namun dia nanti berbeda makna lagi ketika dikhususkan. Paham? Nah, dan seterusnya. Sahih. Hadza huwa. Paham? Kemudian selanjutnya adalah la'iqah. La'iqah, apa makna la'iqah? Asalnya secara umum ya, makna la'iqah itu menjilat. Yal'aq atau menyendok. Nah, dalam bahasa kita istilahkan dengan menyendok. Yal'aq. Alat untuk menyendok apa? Sendok dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab ikut wazan mif'alatun maka menjadi mil'aqatun. Apa makna mil'aqah? Sendok. Alat untuk menyendok atau sendok. Ainal mil'aqah misalnya. Baik dia besar ataupun kecil, masih dia terhitung untuk bermakna mil'aqah. Sendok makan, sendok nasi atau sendok teh misalnya. Ini masih tergolong mil'aqah. Taraka yatruku. Mengetuk. Nah, taraka yatruku, alat untuk mengetuk. Biasanya apa? Palu. Maka palu taraka yatruku ikut wazan mif'alatun menjadi mitraqah. Maka mitraqah maknanya apa? Palu. Alat untuk memukul atau alat untuk mengetuk. Khalas? Nah, ro'a
Ro'a, yara, melihat. Alat untuk melihat apa namanya? Cermin. Nah, memantulkan gambar antum. Gambar yang ada di cermin di situ. Maka dia bermakna mir'ah, mar'ah, Fian. Mir'ah. Baik, maka dia bermakna mir'ah, laysat alhamdulillah. Baik, entah. Mal farq bainahuma? Ma fi farq. Yang ketiga, ikut wazan mif'alun. Baik, kita akan jelaskan nanti ketiga wazan ini insyaallah. Yang pertama, contohnya sabuha. Mana sabuha? Nah, menerang atau terang di sini. Terang. Sabuha. Nah, alat untuk menerangi lampu. Nah, maka lampu dalam bahasa Arab diikutkan wazan mif'alun dari asal kata sabuha, maka menjadi misbahun. Lantas misbahun artinya apa? Lampu, ini misbah secara umum. Nah, setiap yang bisa menerangi secara umumnya bisa diberikan makna misbah. Namun bola lampunya kadang orang Arab mengatakan lambah. Lambah ini bola lampu. Nah, maka itu yang lebih khusus. Nah, kita katakan misbah dia umum. Dan yang lebih khususnya ada lagi istilah-istilah lainnya. Selanjutnya fataha. Apa fataha? Membuka. Alat untuk membuka ikut wazan mif'alun, maka menjadi miftah. Nah, saya salah? Miftah? Nah, miftahul jannah. Baik. Insyaallah. Saya? Insyaallah. Nah, sudah? Nah, ikut wazan mif'alun, maka menjadi miftahun. Wazana. Yazinu. Apa makna wazana? Menimbang. Maka ketika antum butuhkan dia alat untuk menimbang, ikutkan wazan mif'alun menjadi mizanun. Menjadi mizanun. Nah, ketika antum mengatakan mizan, apa artinya? Timbangan. Alat untuk menimbang. Kalau bahasa Sasak itu apa? Dacin mungkin ya. Salah satunya itu alat timbangan adalah dacin mungkin. Baik. Nasyarayan syuruh. Apa makna nasyaran syuruh? Menjemur. Nasyarayan syuruh. Menjemur. Nah, alat untuk menjemur diikutkan wazan mif'alun, maka menjadi minsyar. Maka kira-kira minsyar apa maknanya aja? Jemuran. Sorry? Minsyar? Bergaji ya? Nah, mungkin. Nah, mana situ? Nasyara. Nah, menyebarkan juga bermakna nasyara. Antum lihat. Namun lebih khusus ketika mengatakan minsyar, memang dia bermakna gergaji. Nah, minsyar. Tapi lebih khusus yang makna dari minsyar adalah bermakna gergaji. Nasyarayan syuruh minsyar. Mana minsyar mana? Fil qamus? Baik, sahih. Nah, kita ambil minsyar bermakna gergaji. Nasyara, mana nasyara fil qamus? Ini membentangkan. Jemuran. Hakada ayat minsyar. tempat menjemur. Alat untuk menjemur. Benar dasar menjemur. Merentangkan kan? Nah, ada huwa ayat minsyar. Wakadzalika minsyar. Alat untuk memotong kayu juga bermakna yakni bisa bermakna minsyar dari kata nasyara ya. Menggergaji bisa kan? Jemuran juga bisa. Baik, wallahi barik fikum, barakallahu fikum. Baik. Kita perhatikan ketiga rumus ini. Nah, ini yang ana ingin bahas. Karena kita sudah tahu kaidahnya, sedikit kita bahas, tidak terlalu mendalam. Astagfirullah.
Apa kaidahnya di situ? Yang pertama ikut wazan apa? Mif'alun. Yang kedua ikut wazan yang ketiga baik. Nah, ini ketiga wazan dari isim alat tadi. Dan sekali lagi isim alat ini dibentuk dari fi'il yang 3 huruf dan dari fi'il yang muta'addi yang membutuhkan objek. Walaupun dia 3 huruf tapi fi'ilnya adalah lazim, boleh? Tidak diperkenankan. Nah, tidak dari fi'il yang lazim. Tapi ada juga di sini. Contoh? Nasara ada semangatnya. Nah, apa mana nasara? Menolong. Menolong butuh orang yang ditolong? Butuh objek? Butuh. Tapi kalau di tasrif ada semangatnya. Nah, karena dia muta'addi. Nasara yansuru karena dia membutuhkan orang yang ditolong. Nah, kan? Mansorun atau minsor? Minsor. Nanti akan kita bahas isim alat tersebut pada ilmu sarafnya insyaallah taala dengan secara mendetail. Ini sebagai perkenalan saja bahwasanya dalam isim mustaq tersebut ada yang dinamakan dengan isim zaman, isim makan dan isim alat. Nah, berjalan juga. Nah, lazim kan? Namanya apa di situ? Sarah. Lazim kan? Nah, tapi ada di sini semangatnya. Apa? Contoh misyarun. Misyarun alat untuk apa? Berjalan. Untuk berjalan. Oke. Nah, alat untuk berjalan. Oke. Alat untuk berjalan misyarun. Nah, namun dia sejatinya diambil dari fi'il yang muta'addi. Dia diambil dari fi'il yang muta'addi. Okay. Nah, dia diambil dari fi'il yang muta'addi. Dan di situ memang kaidahnya ada pada ilmu saraf. Ini sekarang kita lagi membahas tentang ilmu nahunya, kaidahnya. Kita boleh membahas ilmu sarafnya. Beda lagi nanti pasal dalam ilmu saraf ini. Nah, maka di sini ketika dibahas tentang ilmu nahu di sini, kaidahnya adalah apa tadi? Diambil dari atau dibentuk dari yang muta'addi yang membutuhkan objek. Yakni dibentuk dari fi'il yang muta'addi yang membutuhkan objek. Ini secara umumnya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Maka kenapa Anda belum bahas tentang yang lazim? Karena ada babnya nanti khusus. Dan ketika kita bahas tentang yang lazim tidak pada tempatnya, nanti ngambang. Karena kan setiap orang beda-beda kadar pemahamannya. Nah, mungkin ada yang lebih keilmuannya, ada yang mungkin baru memahami. Ketika kita bahas yang lebih tinggi, belum tentu dia paham. Maka kita sederhanakan dan kita jadikan buku ini sebagai rujukan yang ada di sini. Baik, barakallahu fikum. Adapun nanti ketika bab saraf kita akan bahas juga. Nah, kapan di situ isim alat dan yang lainnya. Baik. Namun sekali lagi isim alat ini secara umum di sini disebut dia diambil dari fi'il yang 3 huruf dan yang apa? Yang muta'addi. Nah, qama yakumu ada isim alatnya dalam ilmu saraf? Nah, coba untuk perhatikan, ada enggak? Qama yakumu ada? Nah, apa? Hah? Coba perhatikan. Ada? Ada? Nah, mikomu atau mikuwamun? Nah? Pramit? Ada sahih? Ada? Lihat. Nah, sona yasunu. Hah? Ada. Namun sekali lagi pembahasannya ini adalah berkaitan tentang yang muta'addi secara umumnya. Belum dibahas tentang yang ada pada ilmu saraf. Contoh? Nah, nanti kita akan bahas dengan ilmu saraf. Sama yasumu apa? Alatnya? Yes? Sama yasumu apa di situ?
Bisa? Ada? Mislaman. Nah, ada ilmu di dalam ilmu saraf isim alatnya. Mayokumu mekwaman. Mekwaman. Alat untuk Puasa. berdiri. Kalau alat tak berpuasa. Nah, tidak nyambung. Kenapa dia dikatakan di situ hanya diambil dari fiil yang muta'addi saja? Karena secara umumnya memiliki makna dan istilah tertentu. Karena istilahnya ini sekarang sama dengan bahasa Indonesia. Ada istilah-istilah tertentu dalam bahasa kita. Ada. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ada istilah-istilah tertentunya. Nah, misalnya di situ mikwam, alat untuk berdiri. Misalnya kita artikan demikian. Namun ternyata istilah ini tidak dikenal oleh orang Arab. Maka bisa kita katakan dengan istilah tersebut misalnya? Tidak bisa. Karena tidak dikenal istilah ini misalnya di kalangan orang Arab. Nah, Apa gunanya Ustaz? nah nanti akan kita bahas di situ. Bukan apa? Sekarang belum untuk kita bahas, belum waktunya insyaallah. Nanti ya. Nah, karena sekali lagi kenapa? Karena tidak semua teman-teman pemahamannya sama dan keilmuannya sama. Nah, barakallahu fiikum. Ada pertanyaan? Apa pertanyaan ya ikhwah? Khalas Ustaz, alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan sebelum kita akhiri mungkin yang masih antum belum pahami silahkan. Kalau ini Ustaz, kacamata itu ini kan nadharatul. Nah, Itu isim alatnya ikut nadharah. Nah, dia nanti ada sebenarnya wazan tertentu. Kenapa Anda tidak sebutkan di situ? Karena biar nggak ngambang sekali lagi. Sama seperti thalajah, nadharah, seperti ghussalah. Apa mana ghussalah? Pencuci. Dari mana kita dapatkan dia bermakna ghussalah? Kira-kira ada kesengajaan nggak antara ketiga kalimat yang kita sebut tadi, nadharah, thalajah, dan ghussalah ini? Oh, seakan-akan dia memiliki wazan tertentu gitu. Nadharah, ghussalah, mirip penyebutannya. Nah, thalajah mirip. Maka nanti akan kita bahas wazan-wazan tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Kayak isim wazan isim alat Ustaz. Nah, Kalau yang awalnya mem ini berarti bersifat umum ya Ustaz ya? tidak mesti, tidak mesti, tidak mesti, tapi, nah, secara umumnya, Secara umumnya gitu kebanyakan secara umumnya. Misal antum mengatakan mi'taf. Apa mana mi'taf? Dia ikut wazan apa? Mifa'al dari kata Kotokan. Nah, mi'taf atifah. Dia ikut wazan mif'al. Maka mi'taf. Apa mana mi'taf? Jaket atau mantel. Dari mana kita dapatkan dia bermakna mantel? Karena ikut wazan mif'al. Sekira-kira ini khusus atau umum mi'taf ini? Sifatnya khusus. Maka Anda katakan tidak mesti, tapi secara umumnya. Nah, tetapi secara umumnya. Kalau yang enggak mem Ustaz kebanyakan khusus Ustaz. Nah, terkadang kebanyakan seperti itu. Nama istilah yang khusus. Nah, ghussalah, thalajah, misalnya apa lagi? Nadharah, apa lagi? Sayyarah, mumtaz, apa lagi? Nah, jarrarah. Nah, alat, menggarap itu traktor. Jarrarah, apa lagi? Nah, darrajah, sahih. Masya Allah. Apa? Nah, dabbabatun, Masya Allah. Apa lagi yang lain? Nah, kira-kira ini istilah ini dengan sendirinya atau kira-kira ada memiliki wazan enggak? Kok sama mirip-mirip gitu? Nah, kan kita bahas nanti insyaallah, sabar. Ada pembahasannya insyaallah taala pada bab-babnya tertentu. Karena kalau kita bahas sekarang
yang lain nanti ngambang. Makanya nggak mau bahas sekarang. Teman-teman yang lain yang baru memahami nanti ngambang. Barakallahu fikum jami'an. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di sini, di tempat ini, dan yang ikut belajar bersama kami via online, mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa Aji di situ? Al-faslu sabi al-ismu bin nadhar li tasghirihi isim tasghir. Baik, setelah dari isim tasghir nanti sedikit isim tasghir insya Allah taala kita akan bahasnya. Baik, namun sebelum kita bahas isim tasghir, ana harapkan antum mengisi latihan-latihan yang ada pada halaman 32 dan 33. Nah, nanti insya Allah ke pertemuan yang akan datang kita periksa. Kita periksa agar lebih giat ya. Insya Allah taala. Halaman 32 dan 33. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua yang sudah menyempatkan waktu antum yang begitu berharga untuk masya Allah nuntut ilmu di sini. Padahal antum mungkin meninggalkan istri antum, meninggalkan pekerjaan antum, meninggalkan janjian antum dengan teman antum atau dengan istri antum yang seharusnya hari ini antum misalnya ada di mana dengan istri dan anak antum, masya Allah. Tapi antum sempatkan waktu antum untuk menuntut ilmu di sini, dan ana ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.